Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para tokoh agama, para sesepuh di lingkungan Masjid Al-Hijrah, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, dan seluruh hadirin hadirat jamaah sholat isya dan sholat tarawih malam hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan maghfirah, dan nanti ujung-ujungnya kita sesuai dengan janji Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin semua, pada kesempatan kali ini saya mungkin sifatnya hanya mengulang kembali tentang satu ayat yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yang dalam pembukaan tadi awalannya saya sudah sampaikan, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang mana kata Allah, syahru, ini kalau kita mengikuti tafsir Jalalain, itu tafsir huruf per huruf ya dikenalnya, syahru Ramadana, syahru bulan Ramadana, bulan Ramadan, alladzi unzila, alladzi yang unzila diturunkan, fihi di dalamnya Al-Quran, yakni Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang berfungsi hudan sebagai petunjuk linnasi bagi seluruh umat manusia. Kata Allah, ini sebenarnya merupakan satu pertolongan Allah buat umat manusia. Karena pada awal-awal penciptaan manusia generasi awal itu banyak sekali yang merasa kebingungan tentang tujuan hidup ini untuk apa sebenarnya. Kita mau kemana larinya? Kita mau bikin apa? Siapa yang menciptakan? Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan filosofi atau pemikiran-pemikiran. Maka dari itu kemudian Allah menurunkan para nabi berkesinambungan. Dari nabi yang pertama mulai Adam dan seterusnya sampai nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak lain adalah ingin menolong kita manusia ini supaya kita tidak terperangkap pada kesalahan, supaya tidak terjebak pada kesesatan-kesesatan. Dan salah satu yang Allah berikan di akhir kenabian nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini menurut ayat ini diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita nengok tafsir Ibnu Katsir, itu Ibnu Katsir menyebut salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hambal, di mana Imam Ahmad bin Hambal pernah menyebutkan salah satu hadis Rasulullah bahwa sebenarnya semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi itu diturunkan pada bulan suci Ramadan.
disebutkan bahwa suhufnya Nabi Ibrahim itu turun pada awal Ramadan. Kemudian tanggal 6 Ramadan itu adalah Tauratnya Nabi Musa. Kemudian tanggal 13 Ramadan Injilnya Nabi Isa. Dan pada tanggal 24 Ramadan adalah Al-Quran. Terus ada seorang sahabat yang merasa kebingungan tentang sebenarnya bagaimana, katanya Al-Quran itu kan ada yang dibilang bulan Ramadan, tetapi juga ada ayat-ayat lain diturunkan pada bulan lain. Kemudian dijelaskan bahwa sebenarnya Al-Quran itu diturunkan satu kaligus ya, dari katakanlah Allah ya, ke langit yang dekat dengan dunia itu pada 17 Ramadan. Nah, kemudian ada yang menyebutkan tanggal 24 Ramadannya itu barulah yang pertama itu turun ke dunia, yakni surat Iqra itu. 5 ayat dari surat Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Artinya apa? Artinya kalau Al-Quran itu diturunkan dalam bulan suci Ramadan sekaligus itu benar. Ada riwayatnya bahwa tetapi turunnya sampai kepada langit yang dekat dengan dunia. Kemudian setelah itu baru masih di dalam bulan suci Ramadan, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tadi tanggal 24-nya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ayat ini begitu jelasnya begitu jelas dan gamblang menyatakan bahwa Al-Quran ini bukan ditujukan hanya kepada kaum tertentu, bukan hanya kepada Bani Israel, bukan hanya kepada umat Muhammad, ya, karena kitab-kitab suci sebelumnya diturunkan hanya untuk para pengikut nabi-nabinya. Tetapi Al-Quran ini menurut ayat ini hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Apakah dia beriman kepada Nabi Muhammad atau tidak? Yang jelas kalau dia bernama manusia kemudian membuka Al-Quran ingin mendapatkan petunjuk di dalam hidupnya, insya Allah kalau memang sungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa bayyinatin, dan penjelasan daripada petunjuk itu begitu jelas. Benar ya, saya kebetulan waktu kuliah S1 pernah ada mata kuliah 2 semester itu perbandingan agama. Itu ternyata Al-Quran ini paling mudah dipahami. Artinya tidak rumit, tidak berbelit-belit, jelas. Dan saya menjadi makin percaya ketika ada seorang saudara saya yang dia itu hidupnya mulai dari lahir sampai umur-umur sekitar 40 tahunan mencari kebenaran dengan pindah-pindah agama. Saya tidak menyebutkan agama mana, yang penting sekitar 4 agama dia ikuti. Dan yang keempat itu, yang terakhir itu adalah Islam. Saudara saya ini mengaku bahwa setelah saya memeluk Islam kemudian membaca kitab suci Al-Quran, begitu enak, begitu pahamnya luar biasa. Tidak serumit yang dia pelajari pada agama-agama sebelumnya. Dan seandainya dia sampai bilang begini, kalau saya dari pertama itu Islam, saya yakin saya tidak akan cari lagi agama lain. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, hanya saya agak prihatin ya, karena khususnya umat Islam di Indonesia ini
ada seorang peneliti dari Malaysia itu pernah heran, Indonesia ini dikenal sebagai umat Islam yang terbesar di dunia. Arab juga kalah kalau banyak-banyakannya ya. Karena memang penduduknya Indonesia ini penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, kemudian Indonesia. Arab itu lebih sedikit penduduknya. Sehingga kalau lihat jumlahnya banyak umat Islamnya, umat Indonesia ini paling banyak. Tetapi peneliti itu merasa heran, dia tidak menemukan secara umum kehidupan yang benar-benar Islami yang begitu membudaya mengakar. Tidak. Kemudian dia lakukan penelitian. Dan kesimpulan dari penelitiannya itu ditemukan bahwa ternyata ini orang Indonesia, katanya, banyak yang paham agamanya. Dia ngerti, dia tahu mana halal, mana haram, dia tahu caranya sholat, dia tahu hukum-hukum yang ada dalam Islam. Sebagian besar tahu, tetapi tidak mengamalkan. Ini jadi persoalan, dan ini seharusnya menjadi kritik buat kita, bahwa kita memang paham. Makanya sebenarnya kadang-kadang kita yang ceramah juga Pak, kalau hanya sifatnya teori, sifatnya seperti ini, udah ngerti semua ini bapak-bapak, ibu-ibu ini. Ya bahkan mohon maaf, saya pernah sempat putus asa berdakwah di dalam masjid begini. Putus asanya begini, loh, kalau orang dalam masjid itu udah benar semua, udah baik semua. Sampai-sampai, tapi dalam keputusasaan saya itu saya beralih dakwahnya itu ke tempat lain. Sampai pernah bikin grup drama ya, bikin sandiwara di panggung-panggung. Karena dengar sampai pernah jadi ketua hiburan pernah Pak. Kiai saya pernah ngundang pernah manggil. Waduh, saya dimarahi ini karena dengar ada santrinya jadi pimpinan hiburan ini. Tapi saya sudah terasa mungkin Pak Kiai mau menegur atau marah. Dan ternyata benar, begitu ditegur saya langsung bilang, Pak Kiai mohon maaf. Pak Kiai ini ngurus santri kurang lebih 24 jam setiap hari. Dan kita semua ini mengambil ilmu dari Pak Kiai. Pak Kiai itu seperti gentong air, kita ini hanya gayung-gayung kecil. Tapi saya yakin Pak Kiai tidak seperti saya. Saya ini anak jalanan. Malam kadang saya lihat di pasar, di ujung sana tempatnya pemabuk, di bagian sana tempatnya penjudi, di bagian sana tempatnya WTS berkeliaran. Dan itu ketika ceramah kita hanya dilakukan di masjid-masjid, mereka tidak akan tersentuh oleh kita karena mereka tidak pernah ke masjid. Makanya dalam hiburan yang saya buat, Pak Kiai, saya bikin naskah drama. Insya Allah silakan Pak Kiai baca. Naskah drama yang saya buat adalah ilmu dari Kiai semua. Dia baca. Begitu dia baca, dia langsung peluk saya. Teruskan perjuanganmu. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena kita memang membutuhkan metodologi dakwah. Jangan hanya ceramah seperti ini. Maka adik-adik saya yang umurnya di bawah saya, kalau punya kemampuan keahlian di bidang lain, apakah olahraga, apakah drama, atau apapun, bisa berdakwah melalui bidang kita. Makanya ada itu pemain bola yang dunia itu yang orang Islam itu. Tapi dia memang berdakwah. Ya, saya lupa namanya itu. Bahwa saya lakukan ini karena saya Muslim. Dan itu menyedot Pak. Menyedot orang tertarik kepadanya. Bapak Ibu sekalian, inilah mari kita ya, khususnya untuk keluarga kita masing-masing, mari kita perdalam Al-Quran ini, karena ini akan memberi hidayah buat kita. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran ketika kita sering membaca Al-Quran. Dan tidak cukup sampai membaca, kita juga berusaha memahami. Dan begitu paham, sedikit demi sedikit mari kita amalkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.